Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Dipandu firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kitab Pengkhotbah 3, pengkhotbah mengatakan, untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggalkan dunia. Ada waktu bersuka cita, tetapi ada juga waktu untuk berduka cita. Ada waktu untuk berdamai, tetapi ada juga waktu untuk berperang. Dan semua waktu itu adalah di bawah kuasa Tuhan dan dari Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana kita mengisi, menyikapi, dan kemudian bertindak dalam waktu-waktu yang diberikan Tuhan tersebut. Dalam hal ini, Musa di dalam doanya, di dalam Mazmur 90 ayat 12, dia berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana mengisi waktu itu, yang dimaksud adalah bagaimana kita bersikap dalam waktu mujur, dan juga tentunya dalam waktu kemalangan. Apakah sikap kita tetap setia di dalam iman untuk memuji Tuhan? Ada orang ketika mujur, dia bersuka cita, dan karena sukacitanya itu tidak tetap di dalam Tuhan, maka dia berpesta pora dan lupa akan kebenaran, lupa akan panggilan Tuhan untuk tetap hidup kudus di hadapannya. Maka orang mabuk-mabukan, kemudian melakukan penyelewengan seksual dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak lagi sekedar mensyukuri kemunculan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ada juga orang sebaliknya, ketika waktu malang, dia meratapi dan bersedih, dan senantiasa kemudian menangisi situasi yang dihadapinya. Maka ketika dia jatuh ke dalam kemalangan tersebut, dia bisa saja mempersalahkan Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar, apalagi koridor kebenaran, sehingga dia melakukan dosa dan bertindak semakin jauh dari Tuhan. Hari ini pengkhotbah mau mengatakan, dalam semua situasi itu harus diingat bahwa hari-hari itu dari Tuhan. Maka sikap yang benar adalah bergembiralah ketika muncul. Tetapi pada hari malang juga ingat bahwa hari itu juga diberikan Tuhan. Maka yang bijaksana diingatkan lagi, kita melihat di ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia, hendaknya orang kesudahan setiap manusia. Nah, kita diingatkan kalau pergi ke rumah duka, kita kemudian melakukan refleksi, saya juga akan berakhir. Dengan mengingat kita akan berakhir, maka tiap waktu kita pakai untuk hal yang berguna. Maka hal yang paling berguna adalah mengisi hari ini dengan gembira, bersuka cita, dan kemudian ketika menghadapi kemalangan, memohon kekuatan dari Tuhan agar tetap berhikmat. Berkenaan dengan ini, Tuhan Yesus berkhotbah di dalam Matius 6 ayat 34, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Syukurilah hari ini dan berharaplah lebih baiklah untuk hari besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk mengisi tiap waktu kehidupan kami dalam susah dan senang, untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.